Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Jumpa Agusta dari kampus Universitas Nasional. Di sini saya mau menjawab UAS dari mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi, dosen penguji Pak Denny, kelas R01. Oke, soal nomor 1 yaitu apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware, apa manfaat middleware. Oke, jawabannya peranti tengah atau middleware adalah perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan bagi aplikasi perangkat lunak yang tersedia di luar sistem operasi. Peranti di tengah dapat digambarkan sebagai lem perangkat lunak. Di bawahnya ada tipe-tipenya, yaitu ada Office kita menghubungkan satu sistem dengan sistem lain. Di dalam satu jaringan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi middleware. Selanjutnya ada message oriented middleware, object middleware, remote produce call middleware, database middleware, transactional middleware, robotic middleware, dan terakhir ada middleware integrasi. Terus di bawahnya ada layanan middleware menyediakan kumpulan fungsi API yang lebih tinggi daripada API yang disediakan sistem operasi dan layanan jaringan yang memungkinkan suatu aplikasi dapat mengalokasikan suatu layanan secara transparan pada jaringan handal dan mampu memberikan satu layanan. Soal nomor 2 yaitu dalam mempelajari SQL kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silakan Anda menjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. Oke, jawaban nomor 2 yang pertama DDL. DDL atau singkatan dari Data Definition Language merupakan perangkat SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Apa saja yang menggunakan DDL? Di bawahnya ada create, generate table, fungsional, index, produce, trigger, view, dan tabel. Di bawahnya ada rename table, terus di bawahnya ada alter, di bawahnya lagi ada drop. Dan untuk DML atau data manipulation language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi dan atau pengolahan data dalam table yang menggunakan DML. Ini contoh codingannya: select, insert, update, dan delete. Untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control berserta contoh. Jawaban nomor 3, data recovery atau pemulihan data adalah proses penyelamatan data yang tidak dapat diakses, hilang, rusak, atau terformat dari penyimpanan sekunder, media removable, atau file bila data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses dengan cara biasa. Terus tipe-tipe kegagalannya, ada kegagalan sistem, kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan, tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya sistem error atau software error. Di bawahnya ada kegagalan media, kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contoh head crash, berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi, gangguan listrik, kerusakan disk, kesalahan perangkat lunak, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak, dua pengguna atau lebih mengubah data yang sama. Terus terakhir ada fasilitas recovery. Fasilitas recovery di dalam DBMS, backup mekanik, membuat backup database dan log file secara periodik. Logging facility, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Checkpoint facility, dan sinkronisasi poin antara database dengan transaksi log. Untuk soal terakhir yaitu nomor 4, apa saja prosedur dalam recovery
dan restart data? Jawabannya adalah setting recovery pada sistem biasanya dapat Anda jumpai pada pilihan Start button. Setelah diklik, maka akan muncul jendela sistem Restore Recovery, kemudian klik pada tombol Next. Pada halaman utama ini, Anda akan menjumpai daftar Restore Recovery Point yang ditulis secara otomatis oleh sistem komputer. Di sini Anda bisa memilih sesuai waktu yang diinginkan. Jika kerusakan terjadi sehari yang lalu, maka Anda hanya perlu memilih poin pada 2 hari yang lalu. Setiap poin tentunya juga memiliki registrasi dan pengaturan sistem yang berbeda-beda, sehingga Anda harus hafal segala perubahan pada setting komputer Anda. Jika sudah memilih, Anda bisa klik Scan for Affected Program, kemudian pilih Next. Lalu pada jendela konfirmasi, Anda bisa klik Finish dan proses recovery pun akhirnya berjalan. Tunggu proses hingga selesai. Dan jangan lupa untuk men-restart komputer Anda agar perubahan dapat langsung diterapkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.